Bapak Ibu sekalian, selamat malam dan kita ketemu kembali dalam tata ibadah doa menjelang Pentakosta Jumat 29 Mei 2020 dengan tema pada malam hari ini adalah Yesus Kristus tidak berubah. Diambil dari Ibrani 13 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita menyanyikan dengan memulai nyanyian di saat ini. Ku angkat tembang. Mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Bila kami boleh bersama-sama akan menaikkan doa pada malam hari ini, yaitu kan doa yang ketujuh ya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam kami melaksanakan kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan dan terus untuk Pak Penatua Antoni yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pekan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah seruan doa.
Jemaat Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-7, ke-8, dan ayat yang ke-9. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami boleh bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk tetap bisa berjalan di dalam hari-hari yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sebagai jemaat-Mu, sebagai keluarga dan juga sebagai pribadi. Dan bila pada malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar akan firman Tuhan, untuk kami dimampukan mengerti lebih lagi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh belajar firman-Mu, agar setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari ini mendatangkan kebaikan bagi kami dan juga pemahaman bagaimana kami bersikap lebih baik di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan pada malam hari ini, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari yang ke-6 dalam rangkaian Pekan Doa kita pada malam hari ini, maka tema kita seperti yang sudah disampaikan, Yesus Kristus tidak berubah. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan untuk membaca dari Ibrani 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Saya akan membacakannya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuatkan dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jemaat Tuhan, pada malam hari ini kita ingin sedikit belajar tentang apa yang Tuhan mau ketika tema dikatakan Yesus Kristus tidak berubah. Bahwa Yesus Kristus tidak berubah dari zaman dahulu kala, sekarang dan juga untuk waktu-waktu yang akan datang. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan atau menerima surat? Mungkin pada zaman sekarang ini hampir tidak ada lagi orang yang mengirim surat secara tertulis melalui kertas. Tetapi kebanyakan orang mengirim surat melalui WA atau juga melalui surat-surat elektronik. Apa yang diharapkan dari seseorang yang mengirim surat kepada orang yang menerima surat itu? Tentu harapannya adalah bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis surat itu akan diterima dengan baik oleh si penerima. Apa yang dia maksud di dalam tulisan kata-kata yang ingin disampaikan kepada si penerima itu, diharapkan bahwa si penerima akan bisa mengerti dengan baik apa yang dia kehendaki. Ada beberapa jenis makna dari tulisan ini. Bisa dikatakan sebagai wujud kerinduan, atau juga sebagai wujud sebagai rasa ingin memperhatikan, tetapi juga bisa sebagai bentuk teguran, bentuk nasihat yang ingin ditujukan kepada orang yang dikasihi. Karena seseorang apabila mengirimkan surat kepada seseorang pasti didasari oleh dasar cinta. Contohnya bagi saya, jikalau saya mengirimkan surat kepada anak saya, apakah itu baik
teks WA atau juga melalui email, pasti didasari kerinduan saya untuk menasehati atau menyarankan sesuatu yang lebih baik lagi kepada anak saya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga yang terjadi ketika surat ini dituliskan oleh beberapa rasul. Jadi surat Ibrani ini dituliskan bukan hanya Paulus, tetapi oleh beberapa rasul juga yang menuliskan, seperti Lukas, Barnabas, dan beberapa orang lagi yang menyatakan rasa cinta mereka kepada masyarakat atau umat Kristen di Ibrani. Apa dasar yang menjadi surat ini diterbitkan oleh rasul ini? Karena pada saat itu ada beberapa pandangan yang terjadi di jemaat Ibrani, jemaat mula-mula pada saat itu, yang mulai melenceng dari pengajaran Tuhan. Ada banyak hal yang membuat mereka pada saat itu mulai mundur dari hal-hal yang mereka ketahui tentang Yesus Kristus. Mereka mulai belajar tentang Yudaisme, bagaimana budaya-budaya Yahudi mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka juga mulai dipengaruhi dengan ajaran-ajaran duniawi yang berbicara tentang humanisme dan banyak hal lagi yang membuat mereka mundur dalam rasa perkenalan akan Tuhan itu. Nah, kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena pada dasarnya dunia ini mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan Alkitab. Kalau di dalam Alkitab kan semuanya dikatakan hal-hal yang secara alkitabiah, tetapi dalam hal dunia ini banyak hal yang berbeda sekali. Sebagai contoh lah, mungkin kita perlu pernah mendengar tentang teori humanisme. Bagaimana humanisme mengajarkan bahwa manusialah pusat segala ciptaan yang ada. Bahwa humanisme ingin mengajarkan bahwa manusia itu adalah pusat dari segala sesuatu yang ada. Padahal Alkitab mengatakan bukan seperti itu. Manusia bisa apapun tanpa pertolongan penciptanya. Itu adalah teori-teori yang ada di dalam humanisme. Lalu ada lagi teori-teori yang berlaku pada saat-saat ini, yaitu seperti teori Big Bang, yang mengatakan bahwa alam itu terjadi karena tubrukan meteor. Padahal kita tahu bersama-sama bagaimana Alkitab mengajarkan tentang teori penciptaan. Dan kehidupan sekarang yang di zaman modern ini, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah mendengarkan teori tabula rasa. Teori yang menyatakan bahwa seorang anak kecil itu adalah ibarat kertas putih yang kosong tanpa noda. Ini teori seperti itu. Dikatakan bahwa seorang anak yang baru lahir itu adalah selayaknya kertas putih yang tidak ada nodanya. Padahal Bapak Ibu tahukah bahwa anak kecil ini dilahirkan sudah membawa sebuah natur dosa. Seperti dikatakan Mazmur 51 ayat 5 mengatakan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia juga jatuh ke dalam dosa. Jadi teori-teori yang seperti itu membuat pertentangan antara teori-teori yang ada di duniawi dengan teori yang ada di dalam Alkitab atau Alkitab secara pengajaran. Bapak Ibu mungkin pernah menyaksikan film Vin ini 2012. Ya. Rasanya kita semua pernah melihat ya film ini ya. Bagaimana film ini begitu menghebohkan kehidupan manusia modern beberapa tahun yang lalu. Tidak heran banyak komunitas-komunitas gereja melakukan kumpulan. Mungkin seperti yang kita tahu di Bandung, ada di beberapa daerah melakukan kumpulan dan mereka menyatakan bahwa mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kata Alkitab tentang akhir zaman sebenarnya? Dikatakan Matius 24 ayat 36 tertulis, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tahukah Bapak, Ibu dan saudara-saudara bahwa teori ajaran yang tidak Alkitabiah ini yang mengatakan bahwa
tanggal sekian tahun sekian adalah akhir zaman, itu merupakan teori yang merendahkan martabat dari Tuhan kita. Kita mencoba menjadi Tuhan dan membentuk Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Dan pada saat ini pun, di dalam konteks kehidupan modern pada saat ini, kita melihat ada banyak beredar ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan keutamaan kesaksian firman Allah ini. Misalnya, ajaran tentang kesuksesan atau kemakmuran. Seseorang yang mengikut Yesus, yang hidupnya benar-benar melayani Yesus adalah orang-orang yang sukses dalam arti materi. Jadi kalau Bapak Ibu belum sukses, belum mempunyai harta yang banyak, berarti ada tanda tanya besar. Apakah kita sudah mengikuti Tuhan Yesus dengan baik? Lalu juga ada teori-teori yang mengatakan, pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa orang yang diberkati itu adalah orang yang ketika dia berdoa, maka apa yang diinginkan itu akan Tuhan penuhi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa bagi orang-orang tertentu dan orang tersebut tidak sembuh, berarti doa kita belum dianggap benar. Begitu. Bukankah begitu banyak teori-teori seperti itu yang beredar dalam kehidupan saat ini? Ada juga yang mengatakan kalau kamu menginginkan sesuatu maka berpuasalah semaksimal mungkin, berpuasalah sesering mungkin supaya apa yang kamu doakan, kan puasakan itu Tuhan kabulkan. Benar, ketika kita memohon benar dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita mengimani apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan jawab. Tetapi tidak berarti bahwa orang yang tidak melakukan puasa atau orang yang tadi dikatakan tidak doanya kesembuhan itu tidak terjadi, berarti dia tidak Tuhan dengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita menjalani rangkaian doa-doa menjelang Pentakosta. Di dalam sebuah komunitas kita sebagai komunitas gereja, kita bukan sembarang komunitas Bapak Ibu, tetapi adalah komunitas yang kumpulan orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah bagian dari komunitas itu, sehingga sebagai anggota komunitas, masing-masing kita memiliki tanggung jawab untuk menarik orang lain atau mengingatkan mereka agar mendekat dan berfokus kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi pada ayat yang ke-7. Jemaat Ibrani memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperkenalkan Kristus, karena pada saat itu banyak orang Kristen, orang Yahudi atau orang-orang yang mengenal Yesus di Ibrani yang mengkompromikan imannya dengan cara kembali percaya kepada budaya-budaya Yahudi dan meninggalkan kekristenan atau Kristus karena berbagai tekanan. Mungkin kita masih ingat bahwa di perikop-perikop sebelumnya dikatakan bagaimana jemaat di Ibrani itu mengalami tekanan dari Roma, bagaimana mereka menghadapi penindasan, pengejaran karena mereka adalah pengikut Tuhan. Sehingga Paulus mengingatkan mereka, pemimpin gereja pada saat itu, agar mereka mengajar semua umat Kristen yang ada di Ibrani untuk mengingat kembali kepada leluhur mereka yang sudah berjuang di dalam pengajaran-pengajaran dan juga menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana sebenarnya sikap kita, sikap yang Tuhan mau ajarkan kepada jemaat di Ibrani dan juga menjadi salah satu konsentrasi kita pada saat ini. Bagaimana kita harus bersikap kepada pemimpin-pemimpin gereja. Dikatakan dalam komunitas Kristen itu Tuhan menunjuk pemimpin yang harus ditaati dan didengarkan ajarannya. Tuhan memilih pemimpin gereja bukan hanya semata-mata mereka yang memiliki penampilan atau tampilan luar yang baik, yang mungkin menarik, tetapi terlebih dari itu Tuhan melihat dari dalam hatinya. Jadi jikalau pada saat ini Tuhan memilih, ada banyak pemimpin-pemimpin di gereja kita, ada banyak aktivis-aktivis, maka itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk memilih orang-orang yang Tuhan kehendaki.
Karena bukan berbicara tentang fisik, tetapi berbicara bagaimana hati, karakter dari pemimpin-pemimpin gereja itu. Dalam ayat 7 dikatakan, kita diingatkan untuk look up to the leaders, melihat kepada pimpinan kita, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja kita. Menghormati, mendukung, tunduk kepada pemimpin kita, karena mereka lah yang memberikan pengajaran yang menunjuk kepada Tuhan, dan mengingatkan serta menguatkan kita dalam tekanan dan situasi yang berat. Bahwa Tuhan Yesus yang dahulu menyertai para rasul di dalam situasi ketika mereka berada dalam tekanan oleh bangsa Roma. Tuhan Yesus yang dahulu membantu, memberkati orang-orang yang hidup di dalam kekristenan mula-mula adalah Tuhan yang sama saat ini. Lalu bagaimana konkretnya di dalam kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Di situasi yang saat ini tidak begitu menentu, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita. COVID-19 membuat kita merasa khawatir akan masa depan. COVID-19 membuat kita khawatir akan kehidupan keluarga kita. Bahkan lebih daripada itu, kita juga berpikir bagaimana nanti kehidupan kita berjemaat. Kita diajarkan pada malam hari ini untuk tetap mempunyai kerinduan dan pengharapan bahwa Yesus Kristus yang dahulu hidup membantu orang di Ibrani dan memberikan kekuatan kepada setiap orang, maka Yesus Kristus itu juga yang ada pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sedikit berbagi tentang ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah sebenarnya yang saat ini terjadi. Ada orang yang mengatakan tentang prosperity gospel, ada juga berbicara tentang pengajaran-pengajaran iman dengan merenungkan ajaran-ajaran pemimpin komunitas Kristen kita pada saat ini, dalam hal ini komunitas Gereja Kristen Indonesia. Maka kita akan dikuatkan untuk tidak terbawa oleh ajaran-ajaran yang dibilang sesat. Mari Bapak Ibu, saya akan membacakan kembali di ayat 8 dan 9. Ibrani 13 ayat 8 dan 9. Yesus Kristus tetap sama, tak baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Lalu ayat ke-9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kalau kita lihat ayat ke-7 dan ke ayat ke-9, ini mengapit ayat yang ke-8 dengan penjelasan sebegini bagi Bapak Ibu. Ayat 7 katakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kalau kita langsung masuk ke ayat ke-9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Tetapi ayat ke-7 dan ayat ke-9 ini disisipi dengan ayat yang ke-8 yang mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi kita mau dikatakan seperti ini, bahwa kita harus mengingat kembali pemimpin-pemimpin gereja yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, dan kita perhatikan cara hidup mereka yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Lalu jangan mudah terhasut oleh ajaran-ajaran yang ada pada saat ini, dan dikatakan di ayat ke-8, karena ajaran yang dulu Tuhan sampaikan adalah ajaran yang sama dengan sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada tekanan atau badai di sekeliling kita. Ada banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, ada banyak hal yang membuat kita cemas. Tetapi kita diingatkan bahwa Tuhan yang dahulu ada adalah Tuhan yang sama yang ada saat ini. Tuhan yang akan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Yesus Kristus tetap sama dan tidak berubah.
rencana Allah untuk kebaikan dunia tidak akan pernah berubah. Apabila ada situasi dan kondisi yang tidak baik, hal itu tidak akan mengurangi kebaikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak terpengaruh oleh kehancuran dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah menciptakan dunia dan menyertai para nabi dan seluruh pendahulu iman kita. Ada Allah yang sama dengan Allah yang menyertai kita saat ini. Kuasanya tetap sama. Dan jikalaupun pada saat ini kita menghadapi banyak ajaran-ajaran yang membombardir tentang kekristenan kita, marilah kita tetap mengingat bahwa Tuhan selalu adalah Tuhan yang sama. Tetaplah ingat untuk tidak terjebak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kuatkanlah hati dengan karunia Tuhan dan bukan dengan melakukan hal-hal yang seremonial. Hubungan kita dengan Tuhan kita dasarkan kepada hati, bukan kepada apa yang kita lakukan sebagai hal-hal rutin. Dan pada malam hari ini biarlah kita tetap mengingat bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Dia adalah Allah yang sama yang akan selalu hadir bagi hidup kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pada malam hari ini yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit maupun dalam pekerjaan, kita menaikkan doa-doa pada malam hari ini, yaitu doa menjelang Pantekosta pada Jumat 29 Mei 2020. Mari kita bersama-sama naikkan doa yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit dan juga ada yang di pekerjaan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam kehidupan kami kemarin, saat ini, hingga yang akan datang. Bapa kami di surga, kami pada malam hari ini hendak menaikkan doa-doa kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terus untuk dalam pembangunan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati dalam masa-masa sulit seperti ini. Tetap Tuhan berkati untuk rencana-rencana pembangunan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati pimpin kami yang tertinggi hingga sampai yang terendah. Biarlah kami boleh menikmati akan berkat Tuhan melalui bangsa dan negara kami ini, supaya kami boleh hidup bersama, boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Kami juga tidak lupa ya Tuhan untuk berdoa untuk gereja-gereja Tuhan terus di Indonesia ini. Tuhan berkati supaya kami menjadi berkat bagi saluran berkat bagi saudara kami yang lain. Supaya kami juga tetap menjadi garam dan terang dunia di dalam kehidupan kami, di tempat kami berada. Untuk GKI Stopo, Curug, juga Tiga Raksa, biarlah kami juga menjadi berkat bagi sekeliling kami, orang-orang di sekitar kami, supaya kami menjadi gereja tubuh Tuhan yang tetap terbuka dalam kehidupan kami. Juga kami terbuka sebagai Alkitab yang terbuka untuk dibaca dan dilihat orang lain, supaya kami menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, terkhusus untuk GKI Stopo, Curug, dan Tiga Raksa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, juga gereja-gereja yang ada di Indonesia, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kembali ya Tuhan, pada malam hari ini doa pokok kami yaitu mendoakan untuk keluarga. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, lewat pokok doa pada malam hari ini,
Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami kesulitan atau pencobaan, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi. Hamba serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Engkau mau campur tangan, yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berikan pertolongan. Bapa yang baik, kembali Tuhan kami berdoa untuk setiap rumah tangga, lepas rumah tangga bahkan keluarga, jemaat-Mu khususnya Tuhan. GKI Sutopo di dalam bertetangga Tuhan. Pakailah kami bisa menjadi berkat Bapa. Di dalam hidup kerukunan boleh saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat Tuhan sebagai pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang di surga, kami kembali menaikkan rangkaian-rangkaian doa kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa bagi masing-masing pribadi yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan keberadaan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam menjalani hidup di dalam situasi hari-hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, yang kami percaya merupakan sumber dari segala kehidupan, sumber segala yang baik, maka biarlah hati kami dan pikiran kami kembali ditenangkan untuk kami tetap bisa berpengharapan kepada Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi muda-mudi yang menjadi korban kehidupan, yang mungkin pada saat ini terlibat dalam banyak hal, dalam hal kejahatan, obat bius, psikoterapika, bahkan juga ada yang terlibat di dalam seks bebas. Mereka yang terlibat juga di dalam cara-cara hidup yang berbahaya. Kiranya Tuhan menolong mereka melalui upaya pencegahan maupun penanganan dan rehabilitas yang boleh dilakukan pada saat ini. Berkati Tuhan anak-anak muda ini agar mereka Tuhan boleh pulihkan di dalam menjalani hidupnya ke depan. Berkati anak-anak muda ini Tuhan agar mereka tetap mempunyai harapan di kemudian hari, dan berkati mereka agar mereka bisa terbebas dari hal-hal yang mereka lakukan pada saat ini dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang atau anak-anak yang berprestasi dalam memiliki kemampuan intelektual yang baik, agar kemampuan itu bukan semata untuk hormat diri, tetapi melainkan berkat yang dapat dipersembahkan bagi kehidupan orang lain. Biarlah melalui pengetahuan yang dipunyain oleh anak-anak kami ini atau orang-orang yang Tuhan berkati ini, mereka bisa menggunakannya menjadi sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan bangsa dan negara. Kami juga berdoa Tuhan bagi pendidikan anak-anak kami yang mengikuti pendidikan atau sekolah dari rumah masing-masing. Tuhan boleh berkati setiap proses yang boleh dijalani. Tuhan boleh berkati agar melalui pendidikan dari rumah ini, anak-anak kami juga boleh dimampukan untuk belajar sesuatu yang baru. Berkati para guru yang mendidik mereka secara online, berkati juga semua materi yang mereka gunakan agar mendatangkan kebaikan Bapa. Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan kami benar-benar berdoa mendukung pemerintah kami di dalam penanganan COVID-19 ini.
Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang boleh terjadi pasti akan ada akhirnya. Segala sesuatu yang boleh terjadi pada saat ini tidak lepas dari kontrol Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan semua pemimpin kami, semua mereka yang punya talenta, semua mereka yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan situasi yang ada pada saat ini, agar melalui pemerintah kami, melalui aparat keamanan, penanganan COVID ini juga boleh diatasi dengan baik. Bapa di surga, berkati setiap ilmuwan yang mencoba melakukan riset untuk menemukan vaksin di dalam mengatasi virus COVID-19 ini Tuhan. Berkati setiap pengetahuan yang ada pada mereka, agar melalui pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka bisa menemukan secepat mungkin vaksin untuk mengatasi COVID-19 ini. Bapa di surga, dan kami menyerahkan masing-masing kami yang pada malam hari ini datang dalam kerinduan kami untuk Tuhan berikan kekuatan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah dahulu, kini, dan selamanya adalah Tuhan yang sama. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan doa-doa yang kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari NKB 128 ayat pertama dan ayat yang keempat. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami tahu benar bahwa di dalam menjalani hidup kami ke depan, tangan kami akan digenggam erat oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui ibadah pada malam hari ini, kami semakin dikuatkan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang akan tetap memelihara kehidupan kami di tengah-tengah situasi saat ini. Terima kasih Bapa di surga, ibadah pada malam hari ini boleh berakhir, tetapi kami mengimani bahwa pertolongan dan kasih setia Tuhan akan tetap bersama-sama dengan hidup kami, dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk
kebaktian menjelang Pentakosta pada malam hari ini. Terima kasih untuk Majelis Jemaat GKI Sutopo, juga song leader, organis, juga multimedia. Kami mengucapkan terima kasih. Kita bisa ketemu kembali esok dengan waktu yang sama, yaitu doa menjelang Pentakosta yang ke-8. Dan selamat beristirahat, Tuhan memberkati.